300. Berarti ada Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Masih di GIIAS 2024. Pada kesempatan kali ini gue lagi mampir ke boothnya Mercedes-Benz karena mau melihat langsung si jagoan terbarunya dari Mercy nih, yaitu The New E300. Nah, Setir Kanan juga udah sempat review beberapa unit Mercedes lainnya. Sobat Setir bisa klik link yang ada di kiri atas ini. Nah, selain E300, Mercedes-Benz juga ngebawa adiknya nih, yaitu E200. Yang ini orientasinya lebih ke comfort, lebih ke luxury. Kemudian ada Smart #3 Brabus, ada Smart #3 Premium, ada AMG A35, ada C300, ada EQE 350 SUV, ada EQS Edition 1. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, langsung aja kita bahas dari segi eksterior bagian depannya. Nah, mobil ini itu menggunakan trim AMG line, dan di bagian grillnya ini juga mendapatkan Mercedes-Benz Star Pattern. Nah, makanya ini ada bintang-bintangnya si Mercedes ya, si 3-pointed stars ini tuh. Ada banyak banget. Dan memberikan kesan ganteng serta mewah nih. Nah, di bagian atas ini terdapat sebuah kamera depan. Dan yang paling menarik adalah lampunya, karena ini adalah digital light. Dan si digital light ini terdapat 1,3 juta piksel di bagian dalamnya. Dan lampu ini juga bisa menerangi sejauh 590 meter, almost 600 meter Sobat Setir. Itu jauh sekali. Ada kendaraan berlawanan arah yang kemungkinan kita akan menyilaukan dia, maka mobil akan otomatis mematikan beberapa piksel agar kan dari arah berlawanan itu nggak kesilauan sama lampu kita yang terang banget ini, gitu. Emang canggih banget lah teknologi dari Mercedes-Benz. Dan turun lagi ke bagian bawah, kalau sensor parkir udah banyak lah di Mercedes-Benz. Kita ngebahas masalah desain bumpernya aja. Menurut gue ini sporty, mewah, ala Eropa gitu. Oke, kalau gitu kita mau ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping, kita mulai dari sisi velgnya dulu aja deh. Nah, ini menggunakan Aero Wheels berukuran ring 19, dibalut dengan ban berukuran 245, 45 ring 19 dari Continental. Nah, Sobat Setir, kalau kita lihat, desainnya tuh sporty banget, dia kayak 5 spokes gini dan ada bagian yang hampir menutupi velgnya. Nah, ini tentunya juga berfungsi untuk aerodinamika yang lebih baik gitu. Dan kerennya lagi, untuk disc brake-nya sendiri, dia ini menggunakan disc yang perforated dan ventilated juga. Jadi tentunya untuk pengeremannya pastinya lebih optimal nih Sobat Setir, karena kan ya ini E300 gitu, jadi butuh pengereman yang lebih mumpuni lah. Dan kalau kita geser lagi, tentunya di bagian spion sudah terdapat kamera samping ya, karena mobil ini memiliki kamera 360. Dan ini merupakan teknologi dari abangnya dari S-Class nih, yaitu si flash door. Jadi kalau kita nggak mau buka, dia akan rata dengan pintu. Balik lagi untuk aerodinamika. Dan kalau kita sentuh gitu, baru dia akan terbuka gitu Sobat Setir. Keren banget ya. Dan karena ini adalah Mercedes-Benz, kebanyakan mobil Eropa tuh memiliki ukuran velg yang staggered alias belang nih. Di bagian belakang dia tuh lebih besar, ukurannya di 275, 40, ring 19. Jadi dia jauh lebih lebar dan lebih tipis nih Sobat Setir. Menarik. Oke, kalau gitu kita move ke belakang, kita intip bagian belakangnya. Yuk, let's go. Bergeser ke bagian belakang, ini juga tentunya ada yang mengambil perhatian nih, mencuri perhatian, yaitu si Mercy Graphic Light. Jadi ini adalah perdana di lineup Mercedes-Benz dipasang di E-Class Sobat Setir. Tuh, jadi dia kayak 3-pointed stars-nya Mercy ya. Tuh, set gitu. Dan ini aja di tempat seterang ini kelihatannya itu eksotik banget gitu. Romantis gitu kelihatannya. Apalagi kalau di malam hari ketika lagi keadaan gelap itu makin cantik lagi pasti Sobat Setir. Nah, di saat bagian atasnya terdapat aksen chrome nih yang melintang. Tuh, memberikan kesan manis karena emang desain lampunya tuh nyambung gitu. Kemudian di bagian bawah terdapat kamera mundur nih, tapi nanti dia akan pop up. Jadi dia kalau lagi nggak posisi mundur, dia nggak nongol nih Sobat Setir. Gitu. Turun lagi ke bawah terdapat beberapa sensor parkir, dan untuk bagian bumpernya memiliki desain yang sporty juga. Balik lagi karena ini adalah AMG line. Di sini ada diffuser di bagian tengah sini. Nah, mumpung lagi di belakang, sekalian aja kita intip bagasinya. Karena mobil ini memiliki kick sensor nih. Jadi kalau kita lagi bawa barang, buka bagasi itu tinggal di kick, baru udah kita masukin. Nah,
Bagasinya sendiri ini memiliki kapasitas di 540 liter, jadi dia muat satu buah golf bag. Pas banget buat om-om kaya. Wah, cocok. Dan untuk pembukaan jok row keduanya, itu bisa dibuka untuk kapasitas yang lebih besar lagi, itu semi mechanical nih, latch-nya nih. Oh, yang ini aja. Tuh. Jadi nggak mechanical kayak ikhlas zaman dulu gitu. Oke, kalau gitu kita move ke depan, kita bahas mengenai mesinnya. Yuk, let's go. Nah, mesinnya ini menggunakan mesin 4 cylinder sobat setir 2000 cc yang menghasilkan tenaga di 258 horsepower serta torsinya di 400 Nm. Kemudian sistem mild hybrid menambahkan sekitar 22 horsepower dan torsi di 205 Nm. Tapi kan itu nggak keluar secara berbarengan ya, jadi kurang lebih angkanya bisa dibilang besar nih untuk si Mercedes-Benz E300 ini gitu sobat setir. Nice banget. Dan dia dikawinkan dengan transmisi 9 speed, transmisi 9 percepatan, dan dikirim tenaganya ke roda bagian belakang sobat setir. Karena ini adalah RWD atau rear wheel drive. Nice. Nah, karena ini adalah sebuah E-Class, rasanya salah kalau kita nggak ngebahas row keduanya. Jadi kita mulai langsung dari row kedua. Di bagian belakang, ini kita mendapatkan posisi duduk yang immaculate nih. Enak banget, nyaman. Tinggi gue di 170 cm, gue punya legroom sekitar 10 jari. Ini aja belum gue set posisi driving gue. Kalau gue set akan pasti lebih maju lagi, karena gue suka nyetir yang rada maju gitu sobat setir. Untuk headroomnya sendiri, gue punya sekitar 6 jari. Wow, dan ini sangat-sangat comfortable sobat setir. Di bagian belakang itu ada penyimpanan terbuka, ada ventilasi udara, kemudian juga kita dapat armrest, simple aja, dengan phone holder di bagian sini. Kemudian kita tentunya mendapatkan audio premium by Burmester dan kray belakang. Tuh, nice banget. Dan ini Burmesternya nggak sembarang Burmester, nanti kita akan bahas di bagian depan ya. Gitu sobat setir. Wow, ini sih nyaman banget, dan recline angle-nya menurut gue sih pas. Wah, cosplay jadi om-om kayak, aduh enaknya. Oke, tapi karena ini adalah MG Line dan ini adalah E300, maka enaknya nggak hanya di bagian belakang aja, tapi di bagian depan juga. So, kita move ke bagian depan, let's go. Bergeser ke bagian depan, langsung berasa kemewahannya ala Mercedes. Nggak hanya kemewahan aja, tapi juga mendapatkan sportiness ala AMG Line-nya. Karena setirnya ini adalah setir yang AMG nih, jadi beda sama setirnya E200 sobat setir. Nah, ini setirnya enak banget dipegangnya sobat setir. Dia juga menggunakan napa leather perforated di sini, dan dia flat bottom. Kemudian di bagian belakangnya ada pedal shifter. Di bagian kanan ini untuk pengaktifan Distronic-nya, karena mobil ini sudah memiliki Distronic. Dan di bagian kiri dia untuk medianya. Seperti itu kurang lebihnya sobat setir. Tuh, ini buat entertainment volume, ini buat ngeset si Distronic-nya. Nice, enak banget dipegangnya. Kemudian ngebahas mengenai desain dashboard dulu. Desain dashboardnya ini futuristik banget, berasa ke EQ-EQ-annya alias ke listrik-listrikannya, padahal ini nggak listrik ya. Dia soft touch tentunya, di sini juga pakai kayu, terus ventilasi udaranya manis banget desainnya. Di sini di tengah-tengah ada sebuah layar besar berukuran 14,4 inch sobat setir. Kualitas si audionya dia udah menggunakan 4D Burmester, yang dimana sekelas dengan line up Maybach kayak gitu. Jadi Maybach S-Class dan E-Class sekarang sudah mendapatkan si 4D Burmester ini. Nah, keren lagi nih, coba kita tes ya. Tuh. Ini dia punya settingan macam-macam nih. Nah ini 3D sound nih, jadi kita beneran kayak di dalam sinema sobat setir. Kemudian kita juga bisa activate 4D sound-nya. 4D sound ini tuh memberikan efek getaran di bagian jok depan. Tuh. Nih kayak gini, gue bisa ngatur gue mau getarannya semana. Gue bisa 0 sama sekali nggak getar, atau gue bisa kasih 10. Suaranya sih enak banget nih sobat setir. Powerful bass. Tuh, asik banget ya. Bener-bener kayak di dalam. Coba kita ganti. Nah ini kalau kita kayak nonton bioskop nih, Dolby Spheres.
Oke. Wow, keren banget. Oke. Kemudian selain si 4D Brewmaster System itu, kita juga bisa mengatur untuk urusan ambient light-nya. Tuh, dia bisa campur-campur nih sobat setir tuh. Mau seperti apa settingannya, mau multicolor atau kita mau monokrom juga bisa, jadi satu warna doang. Terus brightness-nya juga bisa diatur. Dan yang keren adalah efeknya, kita bisa kasih efek-efek nih, kayak sound visualization, multicolor animation, warning assistance, itu juga bisa. Dan keren lagi dia juga bisa ngikutin beat dari lagunya. Dan yang terakhir, di sini ada seat kinetics juga. Jadi bisa gerak-gerakin kursi driver maupun passenger untuk memberikan apa ya, awareness, jadi kayak nggak ngantuk gitu loh kalau lagi nyetir di perjalanan yang jauh gitu. Tapi ya main highlightnya sih sebenarnya ada di si Brewmasternya. 4D Brewmaster ini canggih banget. Kemudian di bagian bawahnya kan ada shortcut-shortcutnya. Di sini ada shortcut untuk driving mode-nya. Ini ada eco. Ini bisa kita atur semua. Comfort, sport, dan yang terakhir individual. Nah, yang bisa diatur tuh settingan mesin, terus efek steer, kemudian ESP, dan kita bisa juga mengatur ini nih sobat setir. Nah, tuh sampai sound, driving, steering, ESP, sama sound. Itu bisa kita atur semua di mode individual. Nice banget. Nah, kamera 360-nya juga canggih nih. Tuh, ini kita bisa beneran bird eye view nih sobat setir jadinya tuh. Ini kita bisa lihat tuh, ada si Yola. Hai Yola. Bisa ada di situ. Nice banget ya. Clever. Atau kita bisa depan doang, belakang kiri, belakang kanan juga bisa tuh. Atau pakai auto. Nice. Good to have. Keren banget. Kemudian turun ke bagian bawah, ini kalau kita buka ada 2 buah cup holder, ada charging port, dan ada wireless charger. Nah, di sini ada penyimpanan yang di tengah. Nice banget. Dan karena ini merupakan unit yang CBU, maka dia belum ada panoramic roof-nya nih. Tapi nanti setelah di CKD kan akan mendapatkan panoramic roof juga di bagian atas gitu. Jadi kemewahannya akan semakin maksimal. Joknya ini menggunakan Nappa leather. Duduknya enak, sporty banget rasanya. Tinggi gue di 170 cm. Gue coba untuk adjust posisi driving gue. Ini bisa tilt and telescopic juga, tentunya secara elektris. Oke, gue sudah mendapatkan posisi berkendara gue, dan ini bisa low, bisa rendah banget nih sobat setir posisi driving ya. Wow, ini sih total sporty sobat setir. Nice. Dan setirnya dia juga menggunakan Nappa leather nih. Tuh, perforated, nice banget. Oke sobat setir, sekian review dari Mercedes-Benz E300 nih. Nah, untuk unit ini sendiri yang di display hari ini warnanya biru, yang dimana menurut gua warna biru sih nice banget, masuk banget sama spiritnya E300 gitu. Dan untuk harganya sendiri, mobilnya akan dibanderol seharga 1,8 miliar sobat setir. Nah, unit yang di sebelah gua ini adalah unit display only. Jadi bukan yang dijual tuh bukan yang ini, karena ini adalah unit CBU langsung dari Jerman. Sedangkan nanti yang akan dijual adalah unit CKD-nya, yang dimana unit CKD nanti akan mendapatkan si panoramic sunroof di bagian atasnya gitu. Jadi tapi sisanya selebihnya kurang lebih sama nih, dari velg, dari desain bumper, dari interior semua sama, hanya beda di panoramic sunroof. Mobil ini cocok banget untuk kalian semua yang mencari kenyamanan ala Mercedes-Benz, kecanggihan dan kemewahan ala Mercedes-Benz. Selain itu, mobil ini juga memiliki performa yang bisa dibilang tinggi nih sobat setir, E300 dengan desain yang sporty, jadi AMG lain juga. Cocok banget untuk kalian yang sedang mencari mobil dengan spesifikasi seperti ini. Oke sobat setir, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. E300 selalu menjadi perkawinan antara kemewahan dan kenyamanan dan ketangguhan. Nah, apa sih?